Kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendapatkan kuliah tamu, yaitu dari dosen teknik material Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, yaitu Dr. Lia Amelia Tresnawulan Asri. Selamat pagi Bu Lia, hatur nuhun pisan sudah bisa bergabung dengan kami. Dan tentunya pagi ini juga akan dilanjutkan dengan kuliah bahan cetak yang memadu kepada arah aplikasinya, yaitu nanti akan disampaikan oleh Dr. Gigi Reni Febrida. Baiklah, tapi mungkin izin menyampaikan dulu, Bu Lia, bahwa ini sebetulnya kami juga ada sistem kampus merdeka ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang memang dari ITB juga, jadi cukup beragam, bahkan ada dari teknik perminyakan juga ada, dari teknik biomedis ada, lumayan beragam. Jadi dari teknik material pun ada. Jadi ini kita akan beragam dan mungkin adik-adik semua hari ini kita akan membahas mengenai bahan cetak. Mungkin Bu Lia akan membahas dari segi material umumnya, bagaimana itu polimer dari alginat itu sendiri, karena kan awalnya dari ganggang ya Bu, seperti kita ketahui gitu. Nah, nanti bagaimana prosesnya ketika akan menjadi bahan cetak. Nah, kemudian nanti dari Dr. Reni dan dari tim FKG Unpadnya akan membahas lebih kepada aplikasinya. Jadi sebetulnya adik-adik ini sudah mendapat, untuk yang FKG ya, Bu, sudah mendapat materi bahan cetaknya di semester lalu. Hanya saja belum berpengaruh kepada aplikasinya. Dan mungkin nanti juga akan kita bahas mengenai elastomer. Jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk adik-adik izinkan untuk on cam dulu semuanya. Jadi kita bisa diskusinya akan lebih berjalan nanti. Mungkin di 1 jam pertama ini akan disampaikan oleh Bu Lia dan nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Reni. Nanti mungkin akan masuk kepada sesi pemaparan materinya sekitar 40 menit dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bu Lia untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Prof. Ini izin saya share screen dulu ya, Dok. Silakan. Ini sudah bisa dilihat, Dok? Belum. Nah, ini baru. Tinggal di slideshow. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Penny, Dr. Reni, juga dokter-dokter dari FKG Unpad dan adik-adik mahasiswa. Jadi saya senang sekali, mungkin saya ucapkan terima kasih atas undangannya bisa mengisi kuliah di FKG Unpad pada pagi hari ini. Jadi tadi saya baru tahu dari Dr. Penny bahwa ternyata ada dari ITB juga, ketemu saya lagi berarti ya, Dok ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Penny. Izin Dr. Penny saya mulai. Enggak, Bu. Saya sendiri dari Teknik Material ITB, dari FTMD gitu ya. Kebetulan labnya sendiri mengenai topiknya di bidang biomaterial. Nah, hari ini diminta untuk sedikit memberikan atau sharing mengenai apa itu alginat ya, material alginat, tapi dari segi material secara umum untuk aplikasi biomaterial. Walaupun ya untuk ini mahasiswa atau dokter dari FKG pasti sudah sangat mengenal mengenai alginat untuk bahan cetak. Di hari ini kita akan membahas mengenai struktur, sifat, dan juga aplikasi dari alginat. Nah, sebelum ke pembahasan alginat, saya sedikit memaparkan apa yang penelitian apa yang sedang kami lakukan gitu di lab atau di grup biomaterial. Kita juga kebetulan banyak berkolaborasi dengan Dr. Penny gitu. Jadi untuk topik penelitian saya sendiri yaitu di bidang biomaterial, dengan beberapa subtopik, salah satunya saya belajar mengenai dental material itu di tahun 2015, mulai di labnya Profesor Bambang Sumendar di Teknik Fisika ITB,
saya sendiri banyak ke arah mengenai self-healing dental composite, kemudian antibakterial dental composite, dan dental scaffold. Nah, yang lainnya juga ya kami banyak juga bekerja untuk penutup luka, kemudian scaffold atau penyangga untuk benih, dan ya, terakhir kita juga berbicara meneliti mengenai bio-inspired material, jadi material yang terinspirasi dari yang ada di aplikasi. Gimana sih yang nomor 2 itu? Mungkin oke. Dokter Foni, ada yang bocor ini kayaknya Ada yang nggak di-mute ya? Yang Debbie, Di-mute ya? mohon izin di mute. Sebentar. Foni lagi kuliah kuliah paralel Sambil ya. prajabatan kalau Kang Debbie. Latsar ya. Ada latsar, iya. Topik mungkin saya lanjut, topik lainnya kita juga banyak bekerja di bidang biopolimer atau polimer alam, kemudian material nano, lalu self assembly material, dan juga material untuk lingkungan. Jadi ini hanya sekilas gitu ya apa yang kita lakukan di grup biomaterial. Nah, hari ini mengenai alginat gitu, tadi sudah disampaikan bahwa alginat bahan cetak atau impression material ini adalah salah satu yang pasti sudah diketahui gitu oleh dokter ataupun mahasiswa dari FKG gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu alginat impression material itu yang paling kita sering pakai, salah satunya untuk bahan cetak gitu ya. Tapi sayang ya Dokter Fendi, kalau nggak salah ini bahannya sendiri masih impor, tidak ada company yang memang membuat dalam negeri, padahal penggunaannya baru ada tinggi. satu teh baru launching kemarin bulan-bulan kemarin ya. Ini dari Unpad atau bukan ada produsen iya. Wah, tapi baru launching nih. pas seminar kedokteran gigi kemarin. Bagus ya, jadi ini sudah berapa tahun nih akhirnya ada juga gitu yang memang bisa memproduksi bahan cetak alginat. Kalau kita lihat dari komposisinya gitu ya, ini yang komposisi utamanya itu sodium alginat, kemudian ada kalsium sulfat, dan ada juga material lain sebagai filler ya. Nah, yang akan kita lihat adalah mengenai struktur dari alginat ini. Nah, alginat sendiri ini merupakan polimer ya, atau kalau kita sebut dalam struktur kimia ini adalah senyawa makromolekul, senyawa yang sangat besar sekali gitu ya dari segi ukurannya. Nah, untuk alginat impression material, kita tahu bahwa penggunaan bahan cetak alginat ya kita gunakan dari bubuk bahan cetak alginat, kita campurkan dengan air gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk mencetak rongga mulut, dan kemudian akan setting untuk mencetak bagian dari rongga mulut. Nah, mungkin pertanyaannya kalau kita lihat secara mekanisme apa yang terjadi, kenapa satu bahan yang tadinya bubuk gitu kita campur, kemudian dia bisa berubah menjadi bahan semi solid, dan kemudian dia setting ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih ke arah alginat secara umum. Ini outlines dari apa yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, kita akan melihat gitu ya, membedah struktur alginat itu seperti apa, kemudian sumber dari alginat dan bagaimana kita bisa mengekstraksi alginat. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk membuat bahan cetak alginat, ini bisa mulai dari mengekstraksinya gitu dari sumbernya. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat secara umum. Yang keempat, ini adalah salah satu karakter alginat yang paling penting yang menyebabkan alginat ini banyak digunakan dalam biomaterial, yaitu gelasi atau kemampuan dia membentuk gel. Yang terakhir adalah aplikasi dan juga potensi aplikasi untuk alginat. Nah, yang pertama ini mengenai struktur dari alginat ya. Kalau kita lihat struktur alginat ini seperti apa, tadi sudah dijelaskan, itu merupakan polimer atau makromolekul gitu ya. Jadi kalau makromolekul itu adalah molekul yang sangat besar, tersusun dari unit ulang atau residu yang kecil-kecil. Kalau saya mudah ilustrasikan gitu, ini seperti, saya nggak tahu mungkin sekarang masih ada yang bermain karet untuk lompat tali ya.
Jadi kalau karet lompat tali itu kita susun, kita ikatkan satu karet dengan karet yang lain untuk membentuk tali yang lebih panjang. Nah, ini bagian yang kecil ini yang kita sebut sebagai unit ulang ataupun sebagai residunya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat alginat, ya alginat ini struktur yang sangat besar sekali, gitu. Kalau kita lihat dari komposisinya, ini masuk ke dalam yang kita sebut sebagai heteropolisakarida atau heteropolimer, karena jenis residu ini bagian yang kecilnya, gitu ya, atau unit ulangnya jenisnya lebih dari satu, ya. Di sini alginat itu tersusun dari dua residu utama. Yang pertama, yang ini yang disebut sebagai 1,4 alpha L glucuronic acid. Yang kedua, yang disebut dengan residu 1,4 beta D mannuronic acid. Ya, saya tidak akan jelaskan mungkin strukturnya seperti apa, tapi intinya ada dua residu utama. Nah, dua residu inilah yang kemudian bisa membentuk struktur yang sangat besar dari alginat. Ya, jadi strukturnya linear atau lurus, tapi komposisinya dari glucuronik dan mannurik ini. Yang kemudian agar lebih sederhana, biasanya residu glucuronik ini dituliskan sebagai residu G, sedangkan residu mannuronik ini disebut dengan residu M, gitu ya. Nah, kalau kita punya dua residu yang berbeda, seperti halnya pada karet dalam lompat tali, kita bisa membuat pola yang variasinya sangat banyak. Jadi komposisinya bisa bermacam-macam gitu. Misalnya di sini kita punya komposisi alginat dari mannuronik, glucuronik, jadi M, G, MM, dan seterusnya juga bisa komposisi yang lainnya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu pola dari residu MG ini yang tadi bisa sangat bervariasi, itu bisa membentuk satu blok yang sama-sama memiliki residu G, satu blok yang bisa memiliki residu M atau ulangan, ya, perulangan antara residu M dan G. Kemudian dengan melihat pola ini kita mengenal adanya blok Mg gitu ya. Kalau ada perulangan M dengan G, kemudian ada blok G, kalau semuanya itu satu blok itu kelihatan G semua gitu ya. Kemudian ada blok M. Blok M ini kalau semuanya itu residunya M. Gitu. Ini untuk menyederhanakan penamaan dari struktur alginat ini. Nah, sebenarnya kenapa penting sekali kita melihat struktur atau residu dari M dan G ini? Karena ternyata residu M dan G ini akan mempengaruhi sifat-sifat dari alginat yang dihasilkan nanti. Ya. Nah, kalau kita ingin beli alginat, sebenarnya alginat sendiri itu secara komersial bisa kita beli. Nah, produk alginat dari satu produk dengan produk yang lain biasanya dibedakan dari komposisinya. Ya, komposisinya yaitu dari kandungan residu M dan G-nya dan juga susunannya. Nah, ini yang kedua ini mengenai sumber dan bagaimana kita bisa mengekstraknya, gitu ya. Tadi menarik sekali ternyata sekarang sudah ada yang bisa membuat bahan cetak alginat sendiri. Kalau kita lihat dari segi sumbernya di Indonesia sendiri itu sangat kaya sekali untuk sumber alginat, gitu ya. Jadi sumber utama alginat itu dari alga coklat ya atau brown alga. Dan jenis alga coklat ini banyak sekali, di Indonesia juga banyak sekali jenisnya gitu ya. Yang kedua bisa kita dapatkan dari bakteri. Nah, ini contoh ya, penampakan dari alga coklatnya atau biasa kita sebut sebagai rumput laut gitu ya. Nah, biasanya dalam rumput laut alginat sendiri itu bentuknya itu dalam bentuk campuran garamnya, baik dalam bentuk sodium alginat, potasium alginat, kalsium ataupun magnesium alginat. Nah, alginatnya ada di bagian mana di alga ini atau ganggang ini? Biasanya dia tersebar di bagian dinding selnya, ya. Juga pada bakteri pada dinding selnya. Kemudian sifatnya sendiri hidrofilik dan bisa membentuk gam yang sangat kental, gitu ya. Dan mudah bereaksi atau berinteraksi dengan air, terhidrasi, membentuk satu material yang kita sebut sebagai hidrokoloid. Nah,
Lalu kalau kita punya banyak sekali potensi alga coklat ini, bagaimana kita bisa mengambil alginatnya? Kalau kita lihat proses ekstraksinya sebenarnya cukup sederhana ya, tapi mungkin di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Jadi kalau kita punya alga coklat, kita bisa keringkan atau kita cuci, keringkan, kemudian kita lakukan proses milling ya untuk mendapatkan alga material. Nah, alga material ini bisa kita lakukan treatment dengan asam, menghasilkan asam alginat, kemudian kita bisa lakukan treatment juga dengan garam dari sodium, menghasilkan sodium alginat. Lalu kita lakukan ekstraksi dan pemurnian. Ini produknya yang paling umum yang ada secara komersial, yang paling banyak dipelajari adalah produk dalam bentuk sodium alginat. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Jadi bedanya satu alginat dengan alginat yang lain itu biasanya dari komposisi kandungan residu M dan G-nya ya, dan juga dari berat molekul atau panjang rantai dari alginatnya. Nah, hasil ekstraksi ini produknya yang paling banyak ada 2 jenis. Yang pertama adalah asam alginat ya. Ini strukturnya seperti ini. Bentuk dia punya gugus asam gitu ya. Yang kedua adalah sodium alginat ya, dia dalam bentuk garamnya. Ini asam, ini dalam bentuk garam. Tetapi yang paling banyak digunakan gitu ya dalam penelitian ataupun dalam bentuk produk adalah sodium alginat. Kenapa? Karena sodium alginat ini dia relatif mudah larut dalam air, mudah sekali diproses ya. Bisa membentuk larutan yang viskos, kemudian mudah sekali dibuat dalam bentuk material solid ataupun semi solid, atau dalam hal ini proses pembentukan gelnya. Gitu. Nah, yang ketiga mengenai sifat dari alginat. Nah, sifat dari alginat ini juga kalau kita lihat dari strukturnya, tadi sudah jelaskan bahwa kandungan residu M dan G-nya itu bisa sangat bervariasi. Ya, bisa komposisinya atau pola blok yang dihasilkan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, alginat bisa menghasilkan derajat yang tinggi atau menghasilkan high degree physicochemical heterogeneity. Jadi sifat yang dihasilkan bisa sangat bervariasi tergantung dari komposisi residu M dan G-nya. Nah, ya tadi sama gitu, biasanya kita bisa dapat alginat dengan berat molekul yang beda, komposisi dan pola yang beda dari residu M dan G-nya. Nah, salah satu sifat dari alginat yang paling banyak dipelajari adalah kemampuan alginat ini dikonversi atau dibuat dalam bentuk bermacam-macam semi-solid atau solid structure. Atau dalam hal ini dalam bentuk gelnya, gitu ya. Nah, gel yang dihasilkan dari alginat ini biasanya juga tergantung kembali lagi ke struktur awalnya gitu ya. Jadi sangat tergantung dari komposisi residu M dan G-nya ya. Misalnya salah satu yang paling umum, kalau kita punya blok G atau poli G yang sangat tinggi dalam alginat kita bisa mengkonversi atau membuat gel yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi gitu ya. Dan dia juga ketas dibandingkan yang komposisi G atau blok G-nya itu rendah. Yang terakhir, salah satu sifat alginat gitu adalah dia punya keterbatasan kelarutan dalam pH yang rendah. Kalau tadi alginat bisa mudah melarut dalam air, kalau kita turunkan pH-nya di bawah 3 gitu ya, dia bisa mengendap atau membentuk gel. Jadi berubah fasa dari tadinya dalam bentuk larutan, dia berubah menjadi solid. Nah, tadi dijelaskan salah satu karakteristik yang paling banyak dipelajari dari alginat adalah kemampuan membentuk semi solid atau gel gitu ya. Nah, gel ini apa sebenarnya? Yang terjadi kenapa alginat bisa berubah tadi dari serbuk, kemudian dalam bentuk pasta atau larutan, kemudian berubah menjadi padatan gel gitu ya. Yang terjadi adalah kalau kita lihat ya kembali lagi ke struktur awal. Alginat memiliki komponen residu G dan M ya. Nah, ini diperlihatkan di sini bagian yang zigzag ya, yang lebih tajam dan membentuk sudut gitu, zigzag ini menunjukkan blok G. Jadi ini poli G yang
memiliki komposisi susunan G gitu ya. Kemudian yang struktur terbuka yang ini garis dalam satu rantai ada yang bentuknya zigzag, kemudian ada yang lebih terbuka gitu ya. Ini kita sebut sebagai blok M yang kaya akan residu M. Nah, proses gelasi itu bisa kita atur ya dalam membentuk gelnya. Dengan cara kita menambahkan namanya kation divalen atau kation yang memiliki muatan 2 positif. Contohnya adalah kita bisa menambahkan Ca2+, Mg2+, gitu, atau yang ion yang lain seperti Ba2+ atau Sr2+. Ya. Nah, kenapa bisa membentuk gel gitu ya di sini? Ini untuk kation divalennya ditunjukkan oleh bola berwarna merah gitu ya. Jadi ketika kita tambahkan kation divalen, maka alginat ini bisa secara instan ya membentuk gel dengan cara ini kation divalennya akan terperangkap di antara blok G-nya, ya. Di antara blok G-nya, dia membentuk ikatan ionik antara ini yang kita gunakan adalah sodium alginat, antara sodium alginat dengan kation divalennya, gitu ya. Yang kemudian kita sebut sebagai struktur egg box, seperti wadah telur dan telurnya, gitu ya. Kalau misalnya gambarannya lebih mudah seperti ini. Jadi bagian network tadi yang bagian zigzag ini adalah blok G gitu ya, yang kaya akan blok G. Ini bagian telurnya adalah ini kation divalen 2+-nya ya. Nah, hasilnya ketika terjadi interaksi antara Ca2+ dengan alginat dengan blok G-nya, dia akan membentuk satu struktur 3 dimensi ya, yang kita sebut sebagai three-dimensional network gitu ya. Nah, di mana di sini dalam struktur 3 dimensi ini biasanya cairan terjebak dalam padatan yang kita sebut sebagai gel. Nah, ini interaksi yang lebih detailnya bisa kita lihat di sini. Kalau kita punya 2 rantai alginat, kita tambahkan kation divalen 2+, dia akan membentuk ikatan silang dengan ion pada rantai 2 rantai alginat ya. Kemudian membentuk struktur 3 dimensi yang kita sebut sebagai gel. Dr. Feni, ini saya lanjut atau boleh buka pertanyaan dulu? Selesaikan dulu aja mungkin ya. Selesaikan dulu aja kayaknya. Ya. Oke. Nah ini, jadi ini adalah karakteristik dari alginat yang paling banyak dipelajari, terutama hubungannya untuk aplikasi biomaterial. Nah, jadi sifat gel yang dihasilkan, gel itu seperti apa? Kalau paling mudah kita menggambarkan gel itu seperti kita buat agar-agar gitu ya. Agar-agar, kadang kita punya agar-agar yang lembek, kadang punya agar-agar yang lebih padat gitu ya. Nah, hasil gel yang dihasilkan oleh alginat juga bisa bervariasi. Kalau kita punya blok G yang kandungan blok G-nya tinggi gitu, kita bisa membuat gel yang cukup kuat. Biasanya dia lebih kaku. Salah satu tampilan fisiknya itu transparan dan juga membentuk gel yang getas. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya alginat, kita gunakan misalnya sodium alginat ya, di mana kandungan kandungan M-nya itu lebih tinggi. Biasanya gel yang dihasilkan itu lebih lunak ya, lebih fleksibel, tapi juga porositasnya rendah gitu ya. Salah satu fisikal atau tampilan fisiknya dia membentuk gel yang keruh atau turbid ya. Kemudian elastik modulusnya rendah. Ini kenapa dihasilkan gel yang lebih lunak atau lebih soft gitu ya. Biasanya terjadi karena interaksi tadi ikatan silang karena divalen kationnya itu menghasilkan interaksi ionik yang cukup rendah gitu ya. Relatif lebih rendah dibandingkan kalau kita punya blok G-nya. Nah, ini selain itu juga proses gelasi tergantung dari kation divalen yang punya muatan 2+. Jadi Ba2+, hasil gelasinya dia lebih kuat dibanding Sr2+, lebih kuat dibanding Ca2+, lebih kuat dibanding Mg2+. Tapi yang paling banyak digunakan karena mungkin mudah gitu ya, untuk ion 2+ yang paling banyak digunakan adalah Ca2+. Nah, selanjutnya tadi jelaskan bahwa
proses pembentukan gel itu paling banyak dipengaruhi oleh blok G gitu ya, yang poli G tadi. Tetapi juga sebenarnya bisa terbentuk kalau kita punya blok Mg. Jadi alternating antara residu M dengan G nah, kita lihat bentuk tadi egg box structure-nya itu bisa bermacam-macam. Kalau yang A ini yang terbentuk kalau kita punya blok G dengan blok G, kemudian terikat silang oleh Ca2+, ya. Tapi juga sebenarnya bentuk ini tuh bisa juga terbentuk kalau kita punya blok Mg, ya. Tapi memang strukturnya digambarkan dia menghasilkan interaksi yang lebih rendah, gitu ya, seperti ini. Tidak sesempurna pada blok G. Kemudian juga bisa interaksi antara blok Mg itu yang agak melengkungnya gitu ya. Kemudian dengan blok G itu yang membentuk zigzag yang tajam. Gitu. Nah, ya ini juga kandungan blok Mg dan G ini mempengaruhi kekuatan gel yang dihasilkan. Ini misalnya yang blok G-nya paling tinggi, ini akan menghasilkan kekuatan gel yang paling rendah gitu ya. Kalau misalnya tadi yang lain, variasi yang lain bisa membentuk kekuatan gel yang medium ataupun yang rendah. Nah, ini bagaimana kita bisa membuat gel ini dari alginat gitu ya. Tadi sudah dijelaskan kita bisa menggunakan kation divalen yang punya muatan 2 positif. Nah, cara untuk membuat gel ini ada yang paling umum itu ada 2 metode. Yang pertama dengan cara diffusion setting. Diffusion setting itu biasanya kita punya larutan alginat, sodium alginat dalam air, kemudian kita drop, kita teteskan ke dalam larutan yang mengandung Ca2+ atau mungkin kation divalen yang lain ya. Ketika drop dari alginat itu kena ke CaCl2 di sini dalam larutan CaCl2, otomatis alginat ini akan mengalami gelasi atau terbentuk atau mengalami setting ya. Tapi untuk proses diffusion setting ini biasanya bagian luar derajat ikatan silang oleh Ca-nya lebih tinggi dibandingkan di bagian dalam alginat. Jadi kalau kita dropkan larutan alginat ke dalam CaCl2 itu otomatis dia membentuk gel gitu ya. Jadi memadat. Yang kedua adalah dengan internal gelation. Kalau ini kita lihat ada gradient. Bagian luar biasanya dia lebih kuat dibandingkan bagian dalam karena untuk si Ca-nya masuk lagi ke dalam gel yang sudah terlanjur terbentuk di bagian luar itu akan lebih sulit gitu ya. Untuk mendapatkan proses gelasi yang lebih homogen, bisa digunakan internal gelation. Jadi biasanya kita tambahkan satu komponen gitu ya, yang contohnya adalah ini di glicidil lakton atau GDL gitu ya. Nah GDL ini kita punya alginat dalam sodium alginat dalam air, kita punya GDL, kemudian kita turunkan pH ya, pH-nya kita turunkan. Ini bisa menyebabkan, kita juga punya CaCO3, ini bisa menyebabkan terjadinya ionisasi CaCO3 menjadi Ca2+ dan HCO3- gitu ya. Nah, ini Ca2+ yang dihasilkan secara internal ini akan membentuk gel. Jadi gelnya ini akan jauh lebih seragam dibandingkan dengan pendekatan diffusion setting. Nah, ini aplikasinya, poin yang terakhir yang akan dibahas. Yang pertama kembali lagi untuk material yang paling familiar gitu ya, yaitu alginate impression material. Tadi dijelaskan bahwa komposisinya ada sodium alginat ya. Tadi kita sudah tahu ada sodium alginat, kemudian ada kalsium sulfat, sisanya ini filler seperti diatomeous earth gitu ya, zinc oxide untuk kepentingan tertentu gitu, untuk dapat komposisi misalnya untuk mendapatkan dia reologi tertentu dari pastanya, atau nanti setelah dicetak ingin mendapatkan properties tertentu. Nah, kalau kita lihat komposisi dari alginate impression material, kita ada sodium alginat, ada kalsium alginat. Nah, tadi kalau kita punya sodium alginat, kita tambahkan dengan dengan air gitu ya, maka di sini akan terjadi pelarutan dari kalsium sulfat yang menghasilkan ion Ca2+. Ya. Sekali lagi ini adalah Ca2+ adalah
kation divalen yang bisa menghasilkan cross linking tadi ya antara satu rantai alginat dengan rantai alginat yang lain, di mana nanti bagian fillernya akan terjebak dalam sodium alginat ini. Kemudian dia akan memadat. Makanya nanti ketika dicampur air, kemudian diaduk gitu ya, dalam waktu tertentu mulai terbentuk ikatan crosslink ini, ya, atau kita sebut tadi membentuk box structure, ya, kayak dia setting. Nah, mungkin pengalamannya ya sekali lagi jenis alginat yang digunakan itu akan mempengaruhi gel atau semi solid ataupun padatan yang dihasilkan ya. Jadi bisa saja untuk impression material ini saya tidak tahu, mungkin tidak terlalu detail ya. Dia butuh komposisi sodium alginat dengan residu Mg dan tertentu untuk mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Nah, aplikasi lain untuk biomaterial gitu ya, untuk alginat ini dalam tissue engineering ya. Dalam tissue engineering kita tahu bahwa ada 3 komponen utama dalam tissue engineering, yaitu ada sel, kemudian ada signaling molecule atau growth factor, dan yang ketiga adalah scaffold atau penyangga sementara. Scaffold ini adalah material ya 3 dimensi yang memiliki porositas yang tinggi gitu. Jadi nanti kalau kita ingin menumbuhkan sel ataupun membentuk jaringan baru, kita butuh scaffold sementara, di mana nanti sel ini akan menempel pada scaffold, signaling molekul dan sel akan menempel pada scaffold, kemudian selnya itu akan mengalami tumbuh dan beregenerasi untuk menghasilkan jaringan baru. Nah, ini alginat ini banyak digunakan untuk membentuk poros scaffold ya. Contohnya misalnya membentuk alginat hydrogel scaffold. Ya, hydrogel ini ya gel dari alginat di mana nanti ada air yang terperangkap dalam gel tersebut. Gitu. Nah, ini alginat hydrogel scaffold ini bisa kita proses gitu ya menggunakan 3D printing. Nah, 3D printing ini cuma sayangnya kalau kita hanya gunakan alginat, hasil 3D printingnya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Ini kita butuh struktur 3 dimensi yang berpori. Biasanya kita kompositkan dengan polimer yang lain untuk mendapatkan struktur berpori seperti ini. Ya, nanti misalnya kita ingin menumbuhkan jaringan tulang gitu ya dengan di rongga mulut gitu, kita butuh scaffold, kita menumbuhkan selnya, kemudian terbentuk jaringan baru. Ini kita bisa menggunakan jenis scaffold seperti ini. Nah, apakah alginat bisa digunakan sebagai scaffold sendiri tanpa adanya tambahan polimer lain? Itu juga bisa, gitu ya. Ini contohnya, ini jenis freeze dry scaffold dari alginat. Kalau kita punya alginat, kita crosslink dengan tadi, misalnya Ca2+, membentuk gel, gitu ya. Kemudian kita lakukan proses freeze drying. Freeze drying itu kita hilangkan pelarut dari si gelnya, gitu ya. Jadi caranya biasanya si gelnya kita bekukan pada temperatur rendah gitu ya. Kita bekukan ke temperatur rendah sampai dia membentuk solid gel. Setelah itu kita turunkan tekanan serendah mungkin sehingga terjadi transisi fasa dari padat ke gas. Jadi nanti si bagian air yang terjebak dalam gelnya itu akan mengalami sublimasi. Nah, hasilnya biasanya kita dapat poros structure seperti ini yang bisa digunakan sebagai scaffold gitu ya. Nah, ini porosity untuk bisa menumbuhkan dan meregenerasi sel biasanya ada ukuran yang harus dipenuhi. Tapi salah satunya dia harus berpori, kekuatan mekanik tertentu, kemudian dia porinya harus interconnected ya. Jadi bukan pori yang tertutup, hanya bagian permukaan pori, bagian dalamnya itu tidak berpori. Jadi ini alginat ini sangat banyak sekali dipelajari gitu ya untuk membuat poros scaffold seperti ini, menghasilkan pori yang sangat baik di mana nanti sel bisa menempel dan kemudian tumbuh. Nah, ini tadi juga dijelaskan mengenai internal gelation itu untuk mendapatkan gel yang lebih homogen gitu ya, ikatan silang. Ini penampakannya seperti apa gel untuk scaffoldnya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini gel, setelah itu dilakukan freeze drying, air yang terjebak dalam gelnya kita hilangkan, maka hasilnya di sini adalah
poros scaffold. Kita lihat dengan ini image hasil SEM-nya, scanning elektron mikroskopinya, kita lihat scaffold yang sangat berpori gitu ya. Ini sangat baik sekali untuk digunakan sebagai material scaffold. Kemudian aplikasi selainnya adalah pembentukan beads ya. Beads ini untuk drug delivery gitu. Ini sama seperti tadi proses diffusion setting gitu ya, untuk pembuatan gelnya kita bisa drop sodium alginat, drop ke CaCl2, dia akan membentuk beads di mana bagian dalamnya kita bisa isi sesuatu ya. Bisa kita isi active agent atau isi obat gitu ya. Ini bisa kita isi bagian dalamnya. Ini untuk aplikasi drug delivery. Nah, ini salah satunya, ini dikerjakan tahun 2018. Ini kerjasama dengan grupnya Pak Bambang Sunendar dari Teknik Fisika ITB. Kita membuat beads dari sodium alginat. Ya, sodium alginat kita buat komposit dengan polimer, dalam hal ini selulosa nanokristal gitu ya. Kemudian kita buat beads-nya, kemudian kita isi beads ini dengan active agent, dengan model obat gitu ya. Ini hasil beads dari alginatnya. Kita bisa dapat ini sekitar berapa ya? Mungkin dari 100 sampai ya mungkin sampai 200 nanometer. Ini untuk drug delivery. Nah, yang menarik dari drug delivery dari alginat adalah tadi sudah dijelaskan bahwa alginat itu kalau pH-nya turun gitu ya, dia cenderung membentuk gel, bukan melarut. Padahal kalau dalam pH yang normal, misalnya air pH 7, dia larut dengan baik. Nah, salah satu aplikasi untuk alginat ini drug delivery untuk obat yang diminum secara oral. Biasanya kan obat itu masuk ke dalam sistem pencernaan di lambung, itu pH-nya sangat rendah gitu ya. Banyak sekali sistem drug delivery ini hancur di sistem pencernaan di lambung gitu. Karena pH yang sangat rendah, si kapsulnya gitu rusak dahulu gitu. Nah, dengan alginat ya kita tahu bahwa pada pH yang rendah malahan dia tidak mengalami pelarutan atau tidak mengalami swelling atau bengkak. Sehingga dalam kondisi ini dia akan tetap stabil dalam sistem sebagai kapsul gitu ya, kapsul atau beads alginat, sehingga obat yang dilepaskan itu relatif lebih rendah gitu. Nah, sedangkan pada pH yang lebih tinggi, pada pH normal pun sebenarnya alginat itu akan mudah larut. Jadi diharapkan ketika dia kena ke pH yang normal, misalnya pH-nya 7,4 gitu ya, atau di atas 7, dia bisa swelling kemudian melarut sehingga obatnya lepas. Jadi sistemnya ketika obat ini untuk oral gitu masuk ke dalam lambung, dia masih kapsulnya masih aman gitu ya, sampai dia bisa ke delivery ke site yang diinginkan. Ini aplikasi lain yang banyak digunakan sebagai penutup luka gitu ya, untuk penutup luka karena dia punya kemampuan menyerap eksudat yang sangat baik. Ini ya sebagai wound dressing atau penutup luka, ini alginat ini produknya sudah banyak di pasaran, jadi sudah umum digunakan. Ini ya sama, ini alginat wound dressing juga bentuknya bisa hydrogel, bisa gel gitu ya. Kemudian bisa dalam bentuk foam dan bentuknya fiber. Ini sudah banyak dikembangkan, dalam bentuk komersilnya sudah ada. Yang terakhir untuk aplikasinya yaitu di sini juga alginat digunakan dalam on-chip formation alginat microgel gitu ya. Jadi alginat digunakan untuk merangkap sel akun growth factor. Jadi seperti bioink gitu ya. Kalau kita ingin membuat scaffold, tapi kita ingin bahwa selnya udah ada di sana gitu, biar cepat ditumbuhkan di dalam scaffoldnya. Nah, ini alginat ini banyak digunakan untuk on-chip alginat microgel. Jadi selnya kita masukkan ke dalam kapsul alginatnya. Ya, ini banyak sekali. Ini mungkin masih cukup baru gitu untuk on-chip alginat microgel ini. Oke, ini mungkin aplikasi yang terakhir mengenai alginat, tapi sebenarnya ini ya biomaterial secara umum gitu ya. Jadi bisa saja untuk di aplikasi kedokteran gigi ataupun aplikasi biomaterial yang lain.
Misalnya untuk wound dressing gitu ya, kita bisa untuk menutup luka setelah operasi ataupun luka kulit secara umum. Nah, terakhir ya ini sebagai kesimpulan gitu ya, mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, eh, apa yang sudah ditunjukkan tadi kita membahas mengenai struktur alginat, gitu bagaimana kenapa penting sekali mengetahui bahwa ada kandungan residu M dan G, polanya gitu ya, komposisinya akan sangat mempengaruhi struktur dan juga sifat-sifat alginat yang dihasilkan. Yang kedua tadi sudah jelaskan mengenai sumber dan proses ekstraksinya. Kita bisa ambil dari brown alga gitu ya, yang paling banyak dan di kita juga potensinya cukup tinggi. Yang ketiga ya secara umum sifat dari alginat bisa sangat beragam tergantung dari susunan komposisi M dan G dan juga molekul fluidnya. Kemudian tadi proses dilation ya, kemampuan alginat untuk dibuat gel melalui struktur egg box structure seperti wadah telur dan telurnya gitu ya. Yang kelima tadi aplikasinya banyak sekali. Ini tadi saya jelaskan sedikit apa yang terjadi sebenarnya pada saat kita mencetak bahan cetak alginat, kenapa bisa mengalami setting. Kemudian ini yang tadi juga kita jelaskan mengenai aplikasi alginat secara umum untuk bidang biomaterial. Oke, dan terakhir saya ingin mengucapkan kepada Dr. Fendi dan juga dari FKG 4 yang sudah memberikan kesempatan bagi ini. Sangat senang sekali saya. Yang sebelah kiri ini ya grup biomaterial mahasiswa saya, sebagian sudah lulus. Di sini juga Dr. Fendi ya. Kita banyak juga bekerja dengan Dr. Fendi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Fendi. Dok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lia. Jadi alhamdulillah nih ada ya sekolah saya ini sekarang. Jadi kalian berkesempatan untuk dapat ilmu dari beliau, alhamdulillah sekali gitu ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan kenapa sih pentingnya untuk mengenal ini? Karena kan kalian biasanya cuma tahu cara pakainya aja gitu ya. Nah, tapi ternyata ini juga bisa menggugah apa ya? Lebih membangkitkan lagi, siapa tahu kalian punya apa namanya rencana untuk penelitian gitu ke depannya. Jadi bisa jadi dari ketika kalian tahu dari proses awalnya ekstraksi seperti apa, nanti bisa muncul ide-ide nih. Bisa aja misalkan idenya bisa nggak ya kalsium sulfatnya tadi diganti sama kation bivalen yang lain misalkan, kan itu bisa saja muncul seperti itu sehingga kalian bisa bikin produk sendiri. Who knows gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai ke situ. Nah, tadi juga sudah disampaikan macam-macam aplikasinya, jadi bukan hanya sebagai bahan cetak, tetapi juga bisa sebagai wound dressing gitu dan sebagainya. Nah, sampai di sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan nggak? Kita buka sesi diskusi dulu bersama Bu Lia, tapi tidak menutup kemungkinan dari adik-adik semua. Maka kalau ada dari dokter yang lain pun yang ingin menyampaikan atau kita saling sharing, dipersilahkan. Enggak. Mau bicara nih sedikit, Dokter. Silakan, Dokter Inong. Aduh, punten nih di off kamera ya. Iya, Dok. Enggak. Aduh, nuhun pisan Ibu Lia. Aduh, ternyata banyak sekali ilmu yang belum ya. Punten ya, ini soalnya ini di kamar. Iya, Dok. Cuma banyak sekali ternyata ilmu yang belum kami ketahui ya. Kalau di kedokteran gigi kan memang point out-nya bukan di komposisinya yang segitu dalamnya ya. Bahkan tadi dari blok M dan G itu aduh sangat menarik sekali itu ya. Ternyata itu seperti penentu ya, penentu untuk sifat alginat ini ya, si M dan J. Itu tuh kalau misalnya dengan produk yang sudah jadi, apakah itu bisa dimainkan nggak Bu Lia si M dan blok M dan J ini? Sehingga kita misalnya seperti pernah teman saya waktu di UI itu mengambil S3-nya itu tentang dokter Mirna kan, itu memainkan sebetulnya mungkin memainkan si blok M dan J ini untuk bisa mendapatkan sifat lain yang kita inginkan gitu, Bu Lia. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan sedikit, Bu Lia, mangga hatur nuhun.
Terima kasih Dokter Inong. Mangga, Bu Lia bisa langsung dijawab. Terima kasih Dok atas pertanyaannya. Memang sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan, yang paling menarik dari alginat ini bagaimana membentuk gelnya ya Dok ya. Salah satu caranya memang memvariasikan blok M dan G-nya. Nah mungkin untuk yang sekarang karena memang kita ambil alginat ini dari sumber alganya. Nah blok M dan G ini sangat tergantung dari sumbernya. Jadi misalnya alga coklat itu macamnya sangat banyak sekali gitu. Misalnya untuk yang jenis 1 dan yang 2 itu komposisinya beda gitu. Nah, untuk misalnya untuk dapat gel atau untuk membuat bahan cetak ya kita bisa membuatnya dari sumber alga yang beda gitu, Dok. Atau ya kita beli dari yang sudah komersial tuh sudah banyak gitu. Kita bisa coba tahu komposisi Mg-nya. Sebenarnya ini mungkin pengalaman kita pernah coba-coba Dok buat bahan cetak alginat gitu. Kita pakai alginat yang ada gitu. Kita cek dari segi komposisi seperti ini fillernya apa saja. Tetapi ketika dibuat bahan cetak itu hasilnya itu terlalu lunak gitu, terlalu fleksibel dan settingnya tuh tidak seperti bahan cetak yang komersial gitu ya. Setting dengan baik. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pemilihan alginatnya tidak sesuai. Atau kedua yang bisa dimainkan adalah dari kation divalennya. Tadi yang banyak kita gunakan adalah misalnya Ca2+, tapi kalau dicampur saja seperti itu, ya memang bisa membuat gel, tapi sifat gel yang dihasilkan seperti tadi difusi, hanya bagian luarnya yang keras, bagian luar itu masih terlalu lunak gitu. Ada yang seperti internal setting itu juga mungkin bisa dilihat gitu. Tapi memang ujungnya itu tergantung yang diinginkan properti gelnya seperti apa. Memang bisa dimainkan di blok M dan G-nya gitu. Untuk sementara M dan G itu hanya tergantung dari sumber alginat yang kita ambil seperti itu, Dok. Iya. Berarti kalau yang sudah komersil, misalnya kita tambahkan apanya gitu nggak bisa ya, Bu Lia ya? Mungkin yang tadi Dok kayak dari kation divalennya, atau mungkin kita bisa campurkan alginatnya dengan jenis alginat yang lain, tuh bisa kita coba juga Dok. Ya. Mangga. Hatur nuhun Bu Lia. Sama-sama Dok. Dokter Feni. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Dokter Inong. Nah, ini juga jadi catatan ya buat adik-adik semua. Jadi kenapa sih kita tuh harus belajar dari detail awalnya, maksudnya kita boleh mengetahui juga komposisinya, karena dengan kita tahu komposisinya apa, kita bisa prediksi materialnya seperti apa. Sama seperti ketika kalian sekarang ikut tutorial BDS 3 kan udah mulai masuk aplikasi nih. Tetapi kalian akan memilih materialnya apa yang cocok. Dan kalian pasti harus tahu, misalkan kayak membuat gigi tiruan kayak kemarin gitu ya, udah ada clue-nya ekonomis. Nah, apa bahan gigi tiruannya misalkan? Apakah logam cukup ekonomis? Sepertinya enggak gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada akriliknya. Nah, itu kan dengan kita tahu komposisi awalnya, mungkin kita juga bisa memprediksi materialnya akan seperti apa sehingga cocok untuk aplikasinya nanti seperti apa. Gitu ya. Jadi ini kuliah tamu ini sangat menyenangkan buat saya karena kita juga bisa saling diskusi dan bisa kolaborasi harapannya nantinya gitu ya. Nah, mungkin dari adik-adik barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Alam udah senyum-senyum, Alam mau nanya nggak? Iya, Bu. Bentar. Halo, Bu Lia. Saya Alam dari Teknik Biomedis. Mau nanya sih, Mas, sebenarnya kalau dari saya belum kebayang sih gimana cara, kalau awalnya saya tertarik sama penerapan alginat untuk scaffold. Cuman scaffoldnya tuh saya belum kebayang apakah kita taruh, kalau misalkan untuk gigi ya, kita taruh di dalam gigi atau kita buat gel dulu terus masukinnya terus buat gigi tiruannya di luar gel atau gimana? Maaf saya masih kurang tahu gimana. Nggak apa-apa Alam. Mungkin Ibu bagus pertanyaannya karena memang segalanya muncul dari hayalan biasanya ya Bu Lia ya. Jadi bisa nggak nih dimasukkan? Silakan Bu Lia. Oke, ini Alam tuh teknik biomedis dari ITB Bu. Iya. STI. Nah itu mah tinggal udah nggak itu ya, tinggal tanya ke tetangga. Oke,
Jadi sebenarnya mungkin saya izin share lagi ya untuk izin share Silakan, Bu. lagi ya, Dok, untuk yang Silakan. bagian apa? Untuk yang bagian ini scaffold. Jadi bagaimana penerapan scaffold ini gitu ya. Jadi sebenarnya scaffold ini tadi sudah dijelaskan bahwa sifatnya itu sebagai penyangga sementara gitu. Aplikasinya seperti apa? Bisa kita gunakan scaffold yang memang sudah dalam bentuk 3 dimensi berpori seperti ini. Jadi ditanam gitu ya. Scaffoldnya ditanam, misalnya nanti ingin menumbuhkan sel tulang gitu, jaringan tulang di dalam rongga mulut gitu ya, kita tanam scaffold ini, tapi biasanya tidak sendirian gitu ya. Scaffoldnya ini sudah kita berikan misalnya growth factor atau signaling molekul, di mana si growth factor ini akan membantu penempelan sel, kemudian selnya nanti akan tumbuh, beregenerasi, kemudian jadi jaringan baru gitu ya. Jadi sistemnya bisa dalam bentuk scaffold seperti ini ya, bisa ini hasil 3D printing atau mungkin tadi freeze drying, bentuk scaffoldnya seperti ini bisa kita tanam gitu ya. Atau yang sekarang yang lebih banyak diteliti juga bentuknya itu yang injectable scaffold gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk solid atau padatan seperti ini. Banyak yang diinginkan adalah scaffoldnya itu diinjekkan seperti disuntikan ke site yang ingin kita atau site targetnya gitu. Tapi nanti dia akan mengalami setting ya. Nah, ya kenapa orang mencari injectable scaffold? Kalau misalnya scaffold dalam bentuk bentuk yang seperti ini kan itu berarti harus seperti operasi kemudian dimasukkan gitu ya ke dalam tubuh. Nah, kalau injectable scaffold itu idenya sebenarnya lebih ke arah seperti misalnya ada yang di lutut gitu ya. Di lutut kita cukup injekkan si cairannya, kemudian ketika dia masuk ke dalam sistem tubuhnya dia akan setting gitu. Jadi aplikasi scaffold ini ya bisa ditanam atau diinjeksikan gitu ya. Tapi syaratnya scaffold ini ya tentu saja harus biokompatibel, harus bisa menumbuhkan sel, dan karena sifatnya sementara, dia harus bisa terbiodegradasi. Terbiodegradasinya berapa lama tergantung, misalnya jaringannya akan butuh waktu berapa bulan. Kalau memang dia butuh waktu 3 bulan, misalnya scaffoldnya masih bisa bertahan gitu ya, dia terdegradasi sedikit demi sedikit sampai akhirnya jaringannya sempurna, dia hilang kayak gitu. Kebayang nggak, Lam? Kebayang, Bu. Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh nih, Dok. Dokter Feni masih ada waktu. Saya sih senang aja. Kan kalau injectable scaffold itu kan misal kita taruh di lutut ada lingkungannya istilahnya kan. Cuman kalau misalkan di gigi itu bisa diterapkan nggak, Bu? Maksudnya kan gigi itu kalau bisa dibilang di bagian luar, terus ada saliva juga, ada mungkin partikel-partikel lain gitu. Oke. Kalau mungkin yang saya tahu sih sampai sekarang belum ada yang bisa benar-benar menumbuhkan giginya gitu, tapi mungkin sel tulang di jaringan Dokter Feni namanya apa? Jadi kalau ya mungkin daerah itu kalau memang menumbuhkan gigi seperti mahkota gigi sih sekarang belum ada gitu ya. Tapi kalau untuk membuat jaringan jaringan tulangnya, misalnya ada masalah dengan tulangnya gitu ya, itu bisa ditanamkan. Tapi untuk jadi gigi yang keras itu yang saya tahu sampai sekarang sih belum ada sih ya. Izin untuk bisa menumbuhkan. Iya, waktu itu di kami ada dokter mantra. Memang S3-nya bisa tuh katanya bikin itu ya untuk penumbuh giginya. Cuma memang ya untuk jaringan kerasnya. Tapi kayak mahkota email gitu ya. Nah, tapi memang belum dilakukan secara lanjut gitu. Tapi memang waktu S3-nya beliau tentang itu gitu. Nanti mungkin juga bisa baca kalau di kami. Idealnya memang kan arah biomaterial tuh Dok ya ke arah
tissue engineering atau regenerative medicine gitu. Bukan kalau kita kehilangan jaringan kita ganti dengan artifisial. Kalau dulu kan ya replacement kayak misalnya tulang hilang kita ganti dengan misalnya basicnya titanium, logam gitu ya. Implan gitu. Yang kita inginkan nanti adalah menumbuhkan jaringan seperti jaringan aslinya. Memang untuk beberapa jaringan itu atau beberapa organ itu tidak belum semudah itu gitu ya. Misalnya untuk gigi saya nggak tahu mungkin sudah sejauh mana, tapi seperti tadi jaringan tulang gitu ya dalam tubuh itu penggunaan scaffold ini ya sekarang udah semakin berkembang, ditambah lagi dengan stem cell gitu ya. Itu ya perkembangannya cukup jauh lah untuk sekarang. Mungkin dari Dokter Feni ada yang tambahin, Dok? Izin juga, Bu. Jadi memang kalau ini Ala mau makin ini ya, mungkin adik-adik masih mau penelitian tentang tissue engineering ini, mungkin juga kalau misalkan bisa mengikuti, karena yang banyak dipakai sekarang adalah regeneratif endodontik. Jadi untuk bahan di saluran akar, nah itu karena kan di kamar pulpa itu kan ada saluran saraf gitu ya, pembuluh darah gitu. Nah itu tuh lagi in banget, up to date banget gitu tentang regeneratif endodontik gitu. Nah di kami juga ada beberapa yang mengembangkan itu. Nanti Alam kalau tertarik saya bisa kenalkan sama beberapa dosennya. Dokter Feni ini menarik ke arah penelitian nih, bagus nih. Iya, ujungnya gitu. Karena memang gini Bu Lia, nanti juga kita di akhir, karena ini kan program padatnya hanya di 8 minggu. Jadi untuk rekan-rekan yang dari luar Unpad, ini kami akan punya project gitu. Nanti bisa bikin manuskrip atau draft yang ke arah penelitian boleh gitu. Atau hanya berupa artikel biasa saja tidak masalah. Yang penting mereka punya one issue yang bisa diangkat gitu. Sehingga nanti dibimbing oleh dosen-dosen dental material juga. Dan memang kalau misalnya kayak tadi Alam, apa memang perlu dari orang endodontiknya, nanti kita bisa coba carikan juga. Gitu. Ya. Karena selama ini gantinya dengan implan ya, Dok, kalau jaringan akar ya. Betul. Lebih gitu. Ya bisa juga pakai dowel ya, misalnya memanfaatkan akar. Nantilah ceritanya banyak kalau ini jadi panjang kuliahnya. Tapi memang ada beberapa yang kalau memang diganti akarnya sendiri ya memang lebih kepada implan. Mungkin dari dokter ini ada tambahan atau dari dokter yang lain? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Ada yang mau nanya? Dokter Yanwar? Mangga Dokter Eni. Ya, menambahkan sedikit ini terkait dengan itu biomaterial tadi ya. Beberapa poin dari sharing ilmu dari Bu Lia tadi ya. Saya tertarik sekali terutama tadi tentang alginate hydrogel scaffold ya. Kebetulan saya juga risetnya membuat scaffold ya. Jadi dan seperti kata Bu Lia tadi ya, jadi scaffold itu suatu biomaterial ya yang jadi bisa harusnya ada mempunyai sifat mekanis menyangga jaringan, karena ini scaffoldnya untuk saya itu bone substitute, bahan pengganti tulang, jadi bisa sebagai penyangga sampai di jaringan barunya tumbuh, jadi sampai dia mengalami biodegradasi, berproliferasi menjadi jaringan seperti jaringan tulang asli ya. Jadi sebetulnya suatu hal yang menarik untuk di bidang kedokteran gigi juga, khususnya material kedokteran gigi ya, yang mungkin bisa menjadi bahan bahan pemikiran untuk orang teknik biomedis dan yang lainnya untuk mengembangkan itu, karena memang di Indonesia tuh mungkin UGM punya tapi bentuknya berbeda ya. Nah, jadi kalau tadi yang pertanyaan dari Alam mana IPB itu sebetulnya kalau injectable bone substitute itu ada, Dokter Arief pernah juga melakukan riset itu dari departemen kita, mencoba gitu. Jadi itu sangat banyak ininya skupnya, dan saya sendiri yang mencoba riset tentang scaffold ya, yang tidak mudah untuk membuat scaffold itu kalau
mempertimbangkan seluruh aspeknya, ya, seluruh aspeknya. Itu saya hanya mengabaikan aspek yang lain, tapi mencapai satu tujuannya bahwa scaffold yang saya ingin buat itu harus mempunyai ukuran pori yang interconnected 150 sampai 300 mikrometer. Hanya itu dulu yang jadi riset itu tidak mungkin bisa berkelanjutan dilakukan oleh orang lain, tapi di satu partnya kita menemukan sesuatu gitu. Jadi riset itu tidak bisa dari satu disiplin ilmu ya. Jadi kita harus bekerja sama, harus terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain. Mungkin itu menjadi suatu pemicu untuk anak di kedokteran gigi yang tertarik untuk mendalami tentang material kedokteran gigi dengan anak-anak lain yang dari engineering misalnya gitu ya. Karena itu sesuatu hal yang sangat menarik menurut saya. Jadi terus terang seperti disampaikan Bu Lia itu, saya nggak paham itu kimia-kimia dari alginat itu, dan memang selama sekolah S3 saya semaput belajar mengejar itu kimianya dan fisikanya. Jadi apalagi belajar di usia yang tidak muda lagi gitu ya. Tapi memang untuk sebagai tiap tahapan tingkat pendidikan formal itu berbeda-beda. Capaian harus dicapainya mau nggak mau harus belajar kimianya gitu loh. Nah itu yang untuk saya sendiri tadi tertarik itu untuk membuat scaffold dengan alginat hidrogel scaffold itu gitu loh, karena itu baru hanya membentuk saja ya, belum aspek yang lain kita abaikanlah dulu. Jadi membentuk bagaimana supaya scaffold itu terbentuk dengan berbagai metode yang ada kita baca dari banyak referensi ya. Mungkin nanti saya bisa diskusi lah sama Bu ya di luar ini ya. Nah, hanya maksud saya mungkin ini sebagai pemicu untuk ada kesempatan sekarang kuliah merdeka gitu ya. Jadi bisa menimbulkan interest ya, dari anak ITB, dari anak kedokteran gigi. Siapa tahu nanti terpikirkan untuk membuat material yang ya dari hal-hal yang kecil lah dulu ya, bisa menimbulkan minat untuk meneliti, karena bagaimanapun hampir mayoritas material kedokteran gigi itu diimpor ya, Dokter Fenia. Betul. 99%-an. Iya, sebetulnya di link YouTube yang saya berikan itu Dokter Penny, alginat di materi kuliah saya itu ternyata ada alginat yang diproduksi Indonesia itu baru 5 bulan yang lalu, mereknya Hexagil. Hexagil mereknya. Nah, ternyata yang link YouTube yang ada suaranya itu linknya ketinggalan. Jadi di yang tidak ada suaranya Dokter Penny itu ada link YouTube-nya, mungkin bisa kalian lihat ya. Itu produksi, saya lupa mana, tapi ada saya mentautkan link YouTube-nya itu memang alginat pertama buatan Indonesia. Sementara di kedokteran gigi itu nggak bisa lepas dari penggunaan material ya. Semua pekerjaan di bidang kedokteran gigi kecuali bedah mulut itu disupport oleh material kedokteran, material semuanya, baik itu pekerjaan laboratoriumnya maupun pekerjaan yang langsung di mulut pasiennya, dan sebagian besar itu diimpor. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik, menjadi trigger membuka wawasan juga ya. Ya benar ya, kebetulan ada dari jurusan lain yang kalian bisa bekerja sama. Mungkin hanya itu Dokter Penny, untuk nanti saya mungkin bisa diskusi dengan Bu Lia di belakang layar. Banyak Dok. Ya, ya sama-sama. Dokter Yanwar barangkali, atau mungkin kita ya bangga Dok. Kalau masih ada waktu kira-kira Dokter Penny? Ya, 1-2 menit boleh Dok. Silakan Dok. Baik. Sebentar. Baik, terima kasih Dok Bu Lia atas informasinya. Menarik sekali ya Dokter Feni, kuliah kali ini saya betul-betul membuka wawasan lebih luas lagi. Mungkin tadi saya sedikit saja ingin membantu membuka imajinasi, mungkin ya tadi Alam ya tadi yang bertanya ya.
Oke, ini sedikit saja biar mungkin siapa tahu terinspirasi Dr. Feni mungkin untuk Enggak dong. mahasiswa ingin meneliti ya. Jadi saya mungkin izin share sedikit, Bu Lia, Dr. Feni. Oh, saya nggak bisa share screen ya, Dr. Feni ya. Adili, boleh dibantu nggak? Adili izin. Dr. Yanwar mau share screen. Udah bisa belum, Yan? Belum dok. Sebentar dok ya. Oh, tuh. Bu Lia masih ada waktunya kah? Atau masih harus ngajar? Masih ada. Jam 1 dok saya ngajar. Oh, siap. Mangga. Mungkin kalau adik-adik lebih kepada ini ya, kalau teman-teman di FKG Unpad, nanti kalian bisa lebih belajarnya kayak tadi yang Bu Lia jelaskan gitu, dari mulai powder, ketika bentuk menjadi sifat reologinya berubah gitu ya, menjadi cair atau encer, kemudian berubah menjadi gel, itu akan seperti apa. Ini siapa tahu yang saya obrolin bakal keluar di ujian ya. Jadi mohon yang hal-hal seperti tadi itu bisa kalian jelaskan karena bisa mempermudah, karena ketika kalian mudah tahu dari dasarnya seperti apa gitu ya, hal kecilnya seperti apa, membentuk ukuran besarnya akan tahu. Karena nanti bisa jadi kalian sudah nggak main-main lagi, tidak pakai takaran misalkan, karena gitu Bu Lia, di kita tuh kalau udah nih langsung aja gitu. Nah nanti kan hasilnya jadi encer lah, makanya kalian kemarin bisa berulang-ulang kan, karena tidak pakai sendok takar ataupun gelas takar yang tepat gitu kan. Nah seperti itu, mungkin kalau seperti ini kalian sudah bisa makin terbuka gitu. Dr. Yanwar sudah bisa share belum? Belum bisa. Bolehkah? Atau ada yang bisa disampaikan dulu, Dr. Yanwar? Jadi karena setelah ini mungkin masih ada kuliah dari Dr. Eni juga ya. Baik dok. Mungkin tadi sebetulnya lebih ini aja Dr. Feni. Saya ingin memperlihatkan gambar bagaimana kalau salah satu pemanfaatan scaffold, jadi agar bisa terbayang sebetulnya. Jadi mungkin kalau misalkan memang tidak memungkinkan, nanti bisa ini ya lewat nanti saya kirim lewat Dr. Feni atau nanti ya, gambarnya kita bisa seperti masukkan apa. di live Unpad boleh. Iya. Kayak gitu aja jadi mungkin, jadi biar terbayang kalau misalkan pulpa terpapar biasanya di kedokteran gigi seperti apa, lalu pemanfaatan scaffold seperti apa di dalam saraf gigi. Mungkin itu saja Dr. Feni. Ya, turnuhun Dr. Feni. Dr. Yanwar. Baiklah, Pak Dili nanti mungkin bisa dibantu lagi ya, bisa rekan-rekan untuk share screen, karena ini juga berikutnya akan ada Dr. Eni yang akan presentasi. Mungkin untuk diskusinya kita cukupkan sekian, tapi Bu Lia pastinya tentu bersedia untuk menerima pertanyaan-pertanyaan lagi ataupun hal-hal yang ingin diketahui, dan siapa tahu juga bisa jadi kita kolaborasi gitu ya pembimbingnya, jadi nanti bisa saja ada yang dari ITB, tidak hanya dari Unpad semua gitu, untuk adik-adik yang tertarik di dental material gitu ya atau ITMKG. Nah, jadi terima kasih Bu Lia atas ilmunya dan sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Saya juga masih banyak, senang sekali nih dokter-dokter dan adik-adik mahasiswa. Saya juga jadi tahu terbuka lagi. Di kita masih belajar soalnya di dental materialnya masih banyak PR lah. Ya, dokter betul, karena iya, ilmunya tuh semakin berkembang. Kita baru bikin sampai sini, orang udah sampai mana gitu. Jadi penelitian tuh nggak pernah end gitu. Jadi kita pasti akan terus. Jadi adik-adik nggak apa-apa buka imajinasinya dari sekarang. Nanti kita coba cari tahu dan coba masukkan, karena tadi Dokter Eni juga sampaikan mungkin kita baru bisa bikin di satu variabel ini, nanti kita akan berlanjut lagi. Baik, hatur nuhun Bu Lia, adik-adik kita sama-sama Bu.